kesempatan untuk bisa mengikuti sunnah. Banyak yang bertanya, orang-orang dekat saya juga bertanya, ngapain kok kita 2 hari terakhir tidur di masjid? Kita ini memang ini masih jauh dari kondisi zaman-zaman salaf ya, jauh. Tapi paling tidak kita meneladani. Kalau zaman dulu betul-betul menghidupkan malam, kita menghidupkan malamnya mungkin hanya buat sebentar ya, tapi insya Allah ini sudah meneladani dari apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabatnya. Kalau dulu Rasulullah itu saking berharinya ini di masjid, ketemu dengan istri aja disisir di ujungnya, ketemu dengan istri kita disisir ke teras gitu ya, ke dalam masjid disisir, itu saja sama 10 hari. Jadi tidak bertemu dengan istri. Kalau kita kan masih yang sudah beristri maksudnya, itu masih di makan di sahur di bukan sahur, buka di rumah gitu ya. Masih kita siang juga masih bekerja. Ini karena kita belum 100% ke sana. Paling bisa kita meneladani apa sekuat kita bisa semampu. Nah, ini pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Ini kenapa kita harus mengikuti Quran dan hadis? Karena ini adalah waktu untuk merujuk. Orang Islam itu akan selamat ketika pegangannya adalah Quran dan hadis. Kalau di bahasa Padang itu ada pepatah khusus. Saya lupa, dulu saya hafalkan tapi sekarang lupa. Bahwa tidak akan celaka orang yang berpegang pada Quran dan hadis dunia akhirat selamat. Bahasa sini juga ada. Kalau sana itu sudah jadi moto, patah moto itu. Basandi apa Pak? Basandi kita buluh wa sunnatu Rasulullah. Yang saya awal kalimat terakhir Basandi kita buluh wa sunnati Rasulullah. Salah satu isi dari hadis Rasulullah itu adalah la yahdisu muslimun horsan wala yarja'u zar'an wa ya'kulu min insanun wala bahimatun wala dabbatun wala syai'un ila kana alaihi sodaqo ila kana lahu sodaqo tidaklah apa yang ditanam oleh seorang muslim kemudian dimakan oleh manusia wa yakulu minhu insanun, kemudian zabatun itu makhluk, semua makhluk, jadi makhluk yang kecil pun zabah itu makhluk melata pun ini bisa ulat, bisa mungkin semut, bisa apa ya. Terus sayun atau apa saja, apapun, bukan hanya itu, bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk, semuanya makhluk, maka baginya itu saudara. Jadi seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan, yang kedua itu ada yahrisu, ada yarzau, dua. Itu baginya ketika dimakan manusia, ketika dimakan hewan, ketika dimakan binatang melata, hewan, dalam hadis lain ya, toiron itu burung, ketika dimakan burung atau dimakan siapapun, baginya saudara. Ini tidak disebutkan di sini. Ketika kita bertanam, kita jual, artinya itu bukan sama-sama dimakan. Berarti nilai perjuangan seorang petani itu dia di hadapan Islam itu dinilai luar biasa.
semuanya dinilai dengan sodako. Yang lain-lain mungkin tidak disebutkan secara khusus, ini disebutkan secara khusus. Jadi coba hadis yang kita baca ini adalah hadis riwayat Muslim, hadis dengan strata atau tingkat sahihnya yang paling tinggi, Muslim, Bukhari, Muslim, tidak diragukan lagi. Sudah ada yang pernah mendengar ini? Dulu ya, tahun yang lalu ya. Kita ingatnya lagi. Mungkin kalau yang pernah, saya pernah menyampaikan hadis ini. Nah ini kita ulang lagi. Paling tidak niat kita. Kan gini. Wa may yatawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan. Wa huwa hasbuh. Ini sarana kita bertawakal. Sarana kita bertawakal untuk sunnatullahnya untuk mendapatkan rezeki adalah kita bertawakal dengan bekerja, kita bekerja dengan menanam. Nah, sarana tawakal ini kita pilih yang nilai manfaatnya paling tinggi. Kita kaitkan lagi dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia yang lain. Nah, dengan kita gabungkan makna-makna kehidupan ini, insya Allah kita akan menjemput rezeki dengan cara yang paling mulia. Dan ini kita kan masing-masing punya hobi, punya profesi sendiri-sendiri. Nah, apapun profesi kita, profesi kita ini bisa disambung. Disambung pada sininya apa ya? Tahu? Wah ini bisa dia apa? Bisa disambung.